selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Destriani Nugroho, Program Manager dari European Union Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam. Ibu Destriani nanti akan menjadi narasumber utama tentang student exchange atau credit mobility, program credit mobility to Europe. Dan saya ingin perkenalkan dulu kami, saya sendiri Esther Nababan, Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Sumatera Utara, dan di sini kita ada Bapak Dr. Pramil Sembiring, Sekretaris Kantor Urusan Internasional Universitas Sumatera Utara, yang nanti akan memoderasi presentasi ini. Acara ini, kemudian juga ada Pak Haslin sebagai operator, Louis Ripka juga, dan juga Safia Dani, staf dari Kantor Urusan Internasional. Dan kita di sini juga ada 2 orang yang akan sharing dulu pengalaman tentang ketika mereka mengikuti kredit mobility ke Eropa ya. Di sini ada Andika dan Claudia. Ya, selain ini sebetulnya kita ada beberapa juga yang sudah pernah sejak tahun 2017 ya. Ada Gabriel, Sabrina dari FEB, kemudian Agni, Victor ke Prancis, Sabrina juga ke Graz, kemudian juga ada yang ke Glasgow, itu apa namanya, lupa aku, si Mai Sarah ya. Kemudian juga ya selain Claudia, ada juga yang dari Fasilkom baru-baru ini, Adin sama Selin. Jadi udah banyak juga, dan adik-adik mahasiswa boleh melihat, bisa melihat ini semua cerita pengalaman mereka juga di website Kantor Urusan Internasional ya, atau di fanpage Facebook-nya. Baik, itu terima kasih untuk semua atas kehadirannya, dan mudah-mudahan ini berguna student exchange yang ini khusus ke Eropa ya, karena sebetulnya juga ke negara-negara lain ada kita juga student exchange. Baik, saya pikir situ saja. Sekali lagi terima kasih Bu Destriana atas kesediaannya dan ketersediaan waktunya untuk boleh sharing, nanti boleh memberikan informasi mengenai kredit mobility ke Eropa. Saya serahkan kepada Bapak Dr. Pramil Sembiring untuk melanjutkan acara ini. Silakan. Ini acara ini kita buka. Baik, terima kasih Bu Esther. Nah, sekarang kita lanjut di acara kita untuk menghemat waktu. Jadi kita mulai, mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai rundown acara kita hari ini. Ya, rundown acara kita. Pak Aslin, itu rundown acara ada di komputer? Nggak ada ya? Ada Pak, ada Pak. Tolong di-share. Boleh Pak. Sebentar ya Pak. Ya. Mana dia ada? Ini, bentar. Oke, ini dia. Share screen. Oke. Ini dia. Share screen. Ya, ini dia Pak. Oke. Jadi rundown acara kita hari ini adalah yang pertama, 2 pembicara pertama adalah sharing experience ya, biar para peserta bisa lihat langsung pengalaman 2 teman-teman di sini ya, teman-teman yang sudah mengalami sendiri pertukaran pelajar ke Eropa. Jadi yang pertama sharing akan dilakukan oleh Claudia tentang bagaimana pengalaman dia selama di FH Joanneum di Austria. Kemudian akan dilanjutkan oleh Andika yang akan menceritakan bagaimana tentang pengalaman dia di Middle East Technical University di Turki. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama kita, yaitu Ibu Destriani Nugroho akan menerangkan
bagaimana international credit mobility, dan setelah itu kita akan lanjut dengan question and answer ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalian bisa ketik di chat, nanti kita akan bahas di akhir acara. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Claudia untuk mempresentasikan pengalamannya. Claudia-nya ada di... Ya, di sini, Pak. Oke ya, ya udah share ya. Halo, selamat pagi buat kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Esther Nababan sebagai Ketua Kantor Urusan Internasional USU dan Bapak Moderator Bapak Pramio Sembiring. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sharing pengalaman saya sebagai exchange student di Austria. Juga selamat pagi kepada Ibu Destriani Nugroho sebagai Program Manager EU di Indonesia dan Brunei Darussalam. Saya akan share screen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan di Austria dan berkuliah di FH Joanneum di Austria. Pertama, saya akan menjelaskan tentang gimana educational sistemnya, orientasinya di sana, dan bagaimana cara pembelajaran di sana. Pertamanya, saya akan memperkenalkan saya di FH Joanneum. FH itu adalah singkatan dari Fachhochschule Joanneum atau University of Applied Science. Saya apply di Building and Energy and Society summer 2019. Nah, kemarin itu saya dibiayai oleh Erasmus, semuanya dari travel cost dan living cost, dan semuanya di-cover oleh Erasmus+. Nah, FH Joanneum sendiri, informasi singkat, itu memiliki 47 untuk bachelor-nya dan master degree-nya. Ada 6 departemen, yaitu ada Applied Computer Science, ada Engineering, ada Health Studies, ada Building Energy Society, ada Media and Design, dan ada manajemennya. Dari beberapa jurusan ini, itu dibagi tiga lokasi, ada di Graz, itu adalah tempat utamanya, ada di Kufenberg, di tempat saya, dan di Bled-Gleihenberg, itu tentang Health Studies-nya di sana. Nah, saya akan menjelaskan tentang orientasinya pertama. Dari orientasi dari Graz itu ada 1 minggu diberikan oleh kampus sendiri, lalu 1 hari di Kapfenberg, dan lalu ada welcoming day dari invitation-nya dari Mayor of Graz atau wali kota dari Graz. Ini adalah orientasi pertama dari Graz, itu selama 1 minggu. Pertama ada introduction, ada pengenalan kampus, bagaimana cara registrasinya, bagaimana cara registrasi ulang, bagaimana cara-cara perkenalan utama dari kampusnya. Lalu dari kampus sendiri untuk international student memberikan letter for our future self. Jadi pertama kita menuliskan wish kita yang untuk setelah kita melakukan exchange student, apa yang kita harapkan, yang ingin kita achieve, lalu kita tulis semuanya, dan akan diberikan setelah exchange berakhir. Lalu setelah itu ada lunch yang diberikan dari kampus sendiri. Setelah 1 minggu dari orientasi, lalu dari Kapfenberg sendiri memberikan introduction juga, bagaimana cara belajar di kampus, bagaimana cara menggunakan ID card, lalu ada games dari kampus sendiri untuk pengenalan mahasiswanya. Lalu ini adalah international events juga dari wali kota Graz. Jadi dari wali kota mengundang semua international student dari Kapfenberg, dari Graz, dari Bled-Gleihenberg, semua berkumpul, dan tidak hanya dari Universitas FH Joanneum saja, tapi dari Uni Graz dan dari seluruh universitas. Jadi kemarin dari wali kotanya sendiri memberikan kita ada meal sedikit, lalu dan tour kantor
wali kota, ini adalah kantor wali kotanya, ini adalah conference centernya, lalu ini view dari kantor pemerintahannya. Lalu saya akan menjelaskan gimana cara proses belajar mengajar di FH Ioannina. Untuk pengambilan kelas sendiri minimal ICTS. ICTS itu sama seperti satuan SKS di kampus kita. Namun perbedaannya ICTS itu adalah 25 satu ICTS sama dengan 25 jam waktu belajar dalam satu semester. Minimumnya 15 ICTS dan maksimumnya 30 ICTS dalam satu semester. Nah, untuk international student sendiri, dengan menggunakan sistem combined section class, jadi seperti saya yang terdaftar di Building Energy Society itu bisa mengambil mata kuliah dari jurusan industri. Seperti yang saya ambil adalah cross-cultural communication dan industrial project work. Jadi di FH sendiri itu lebih mengutamakan prakteknya sendiri. Seperti cross-cultural communication itu kita biasa dalam satu kelas itu lebih ke diskusi, lebih malahan untuk dosennya menerangkan itu lebih sedikit karena kita lebih diarahkan untuk berdiskusi. Nah, lalu untuk industrial project work di sini hanya dalam kelas ini hanya bertemu dengan dosen itu hanya 2 kali dalam satu semester karena kita diarahkan untuk membuat project. Kemarin itu adalah database for English terminology, itu adalah membuat database untuk kata-kata dalam bahasa Inggris yang biasa kita gunakan dalam jurusan teknik ini. Lalu tidak hanya kelas-kelas umum seperti teknik biasanya, ada beberapa jurusan seperti jurusan saya juga memberikan kelas-kelas yang untuk personal development mahasiswanya sendiri. Contohnya adalah Business English di IMU. Business English ini menjelaskan bagaimana kita cara berbicara in business, in professional events gitu, lalu bagaimana cara berbicara di depan HR, di depan interview seperti itu. Lalu kita diajarkan untuk bagaimana membuat cover letter, membuat CV, dan untuk mempersiapkan kita setelah berkuliah dan untuk bekerja setelahnya. Lalu untuk beberapa kelas juga diberikan secara online. Ada beberapa kelas yang sama sekali tidak bertemu dengan dosen tapi melalui Skype. Yang lucunya juga kita diberikan offer untuk itu. Jadi ada teman bilang jauh-jauh ke Austria tapi online kelas juga. Lalu tapi ini sebelum COVID sudah diberikan online kelasnya. Lalu ada juga website di mana semua lecture materials, handout-nya semua sudah diberikan. Jadi sebelum kelas dimulai, biasanya dosen itu sudah memberikan beberapa handout, beberapa material. Biasanya itu ada 3 PDF yang harus dibaca, dan itu minimal biasa 3 PDF, lalu dibaca, dan ada pertanyaan sebelum masuk kelas, lalu pertanyaannya itu harus sudah kita selesaikan. Ini nggak di-submit ke website, tapi hanya untuk persiapan sebelum masuk kelas, dan ini dilakukan setiap kelas akan berlangsung. Biasanya 1 minggu, dan maksimal 3 hari sebelum kelas berlangsung, itu dosen biasa sudah memberikan. Lalu untuk semua paper submission, untuk ujian, untuk semua tugas-tugas itu tidak diberikan secara langsung kepada dosen, tapi disubmit ke website FH Ioannina gitu. Untuk nge-track buku dari perpustakaan juga bisa dilakukan dari websitenya. Lalu saya akan menjelaskan tentang gimana perpustakaan, kalau ini adalah di FH Kapfenberg dan ini adalah di FH Graz. Lalu kalau buka dari library-nya ini sendiri itu hanya working hours, tapi kita bisa belajar di kampus 24/7 gitu, 24/7. Kita nanti dikasih ada kartu KTM kita, lalu kita masuk ke kampus, lalu kita bisa selama apapun di kampus terserah, yang penting selama kita menggunakan kartu tanda mahasiswa kita itu. Nah, ada public library juga, itu bisa kita gunakan walaupun
kita tidak terdaftar di uni tersebut, tapi kita bisa menggunakannya hanya dengan ID card. Ini adalah ini juga perpustakaan yang sering saya kunjungi karena dia bukanya itu untuk hari biasa weekdays itu bisa sampai 24 jam, dan kalau biasanya untuk Sunday, untuk hari Minggu biasanya hanya setengah hari. Nah, ini tentang gimana suasana kelasnya. Biasanya kalau untuk final presentation, kita disuruh untuk membuat poster bagaimana keseluruhan dari kelas kita selama 1 semester. Nah, biasanya itu kita dikasih ada snack untuk setelah final presentation. Ini seluruh final presentation setiap kelas pasti kita dikasih meal. Jadi selama istirahat kita boleh makan, ada cake, ada buah juga. Nah, ini adalah final presentation dari kelas namanya Tandem Plus. Tandem Plus ini adalah kelas khusus untuk international exchange student. Di situ kita biasa sharing tentang perbedaan kultur, perbedaan gimana kultur di negara kita masing-masing. Nah, bagaimana life outside of campus? Ibu kota dari Steiermark atau Styria itu adalah Graz. Itu adalah salah satu kota terbesar dengan sejarah abad pertengahan. Itu telah dinobatkan oleh UNESCO World Heritage Site. Lalu saya tinggal selama 5 bulan di Kapfenberg. Kapfenberg ini adalah kota ketiga terbesar di Steiermark. Steiermark ini adalah salah satu negara bagian di Austria. Untuk fun fact-nya sendiri, tentang Graz, Kapfenberg, dan kota-kota lain di Austria adalah kalau toko apapun itu biasanya tutup setelah jam 6 sore, dan pada hari Minggu tidak ada toko yang buka. Lalu ada kebiasaan orang Graz itu kalau kita misalnya naik tram biasanya membeli 20 tiket untuk 1 hari. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan lagi, kita biasa meletakkan tiketnya itu di atas mesin, jadi orang lain bisa menggunakannya tanpa harus membeli. Jadi kita biasanya kalau misalnya nggak mau keluarin duit, kita bisa cek dari atas mesin itu untuk lihat apakah ada tiket yang masih bisa digunakan. Karena itu tiketnya bisa digunakan semua orang, tapi bisa kita letakkan saja di situ. Lalu kalau untuk ke toilet itu wajib bayar, biasanya itu sekitar 1 euro di kota-kota kecil biasanya, tapi di kota besar harganya bisa lebih tinggi lagi. Lalu German fluency isn't really needed karena semua orang rata-rata bisa bahasa Inggris, namun tidak menutup kemungkinan kita untuk belajar bahasa Jerman langsung dengan native speaker di sana. Lalu untuk penjelasan tentang Vienna sedikit, fun fact-nya juga banyak tentang dari gaya-gaya arsitektur di Vienna sendiri. Contohnya ini Karlskirche, ini adalah salah satu gereja dengan gaya barok, dan ini adalah St. Stephen's Cathedral dengan gaya gotik. Ini salah satu katedral ikonik dari Vienna. Jadi biasa dibilang Vienna pasti identik dengan St. Stephen's Cathedral. Lalu kita tahu Vienna juga the city of music, ada Beethoven, ada Mozart, dan ada origin of croissant itu biasa kita tahu dari Prancis ya, dan ternyata croissant itu sumbernya dari originnya dari Vienna. Lalu Vienna juga telah dipilih sebagai world's most livable city untuk 7 tahun berturut-turut. Lalu yang saya perhatikan setelah berada di Vienna itu tidak biaya hidupnya tidak semahal seperti kota-kota ibu kota Eropa lainnya. Lalu kita membahas tentang bagaimana adanya event European Food Events, ini berada di Kapfenberg. Biasanya ini ada beberapa makanan-makanan yang dari Prancis, ini contohnya dari Hungari, lalu ini dari Praha, seperti itu. Lalu untuk local dishes-nya biasanya orang Austria itu untuk
nyemil-nyemilnya itu biasa makan cheese and grapes. Jadi makan keju dicampur dengan anggur biasanya itu anggur hijau, anggur bulat dimakan sekaligus. Rasanya pertama aneh, tapi ya begitulah local dishes-nya mereka. Lalu ada Apfelstrudel, ini adalah seperti ya dessert dengan isian apel. Lalu Palatschinken ini seperti pancake pada umumnya. Lalu kita akan membahas tentang accomplishment yang saya dapatkan setelah exchange ini, tentunya dari self-independence dan confidence. Saya mengatakan itu dari awal pengurusan untuk kepergian, saya melakukannya dengan sendiri, lalu mencari informasi, lalu di sana sendirian itu dihadapkan dengan orang yang saya sama sekali tidak kenal, dengan language barrier, lalu dengan ada beberapa teman-teman yang English-nya juga belum, yang mungkin tidak seperti native juga, lalu kita sama-sama belajar di sana, tapi dengan dari situ saya belajar untuk lebih percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Lalu dari situ juga saya, dari Austria saya belajar bahasa Jerman, dari teman-teman juga dengan beberapa kewarganegaraan yang berbeda, saya belajar beberapa bahasa, seperti bahasa Prancis juga saya pelajari. Lalu, yaitu juga broaden my perspective and see the value of different cultures. Ini dari exchange ini saya belajar gimana cara menghargai perbedaan pendapat yang dilatar belakangi oleh perbedaan culture sendiri. Kenapa? Karena biasa kita, mungkin kalau misalnya di sini kita untuk mengungkapkan pendapat, pasti kita memikirkan bagaimana perasaan orang, bagaimana apakah ini cocok, apakah ini mereka akan terima, lebih ke memikirkan perasaan orang lain. Tapi kalau suatu saya pengalaman di sana, teman-teman saya lebih ke kalau mereka menunjukkan ketidaksukaan, ya langsung ditunjukkan, tidak memendam-mendam seperti itu. Lalu mereka di sana juga diajari bagaimana cara itu menghargai pendapat. Lalu dari situ juga saya lebih interested in European topics, seperti beberapa tentang topik-topik seperti kemarin UK leaves the EU, saya lebih penasaran, lebih tertarik daripada mungkin sebelum dari melaksanakan exchange ini. Lalu juga saya merasakan perbedaan sebelum dan setelah. Saya lebih merasakan dekat dengan Eropa, dan saya dulu merasa Eropa itu jauh dan merasa impossible, mungkin beberapa tahun setelah kerja atau beberapa puluh tahun setelah kerja baru saya bisa ke Eropa. Namun dari Erasmus ini saya dibawa ke Eropa, dan saya merasa ya seperti quote-nya Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. Jadi setelah saya di sana, saya merasa nggak mungkin, karena saya sendiri yang merasa tidak mungkin untuk ke Eropa, tapi saya sudah ke Eropa dan belajar di sana. Lalu accomplishment-nya itu pasti ada lots of international friends. Dalam satu foto ini semua, ini adalah lebih dari 10 different nationalities. Ada dari Prancis, ada dari Kazakhstan, dari Korea, dari Belanda, dari Spain, dari Arab, dari semuanya kita berkumpul di situ dengan latar belakang yang sama, yaitu sebagai exchange student, dan sama-sama belajar, sama-sama berteman di situ. Lalu dan pastinya lots of traveling. Saya ke beberapa negara dengan teman-teman di sana. Dan pastinya saya diberikan kemarin saya diberikan kesempatan sebagai perwakilan dari exchange student. Lalu saya ada opening speech di Mandarin Oriental Jakarta pada tahun lalu. Terima kasih, demikian dari presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, dan juga terima kasih banyak kepada Erasmus yang sudah mendanai ini semua. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Claudia atas sharingnya, ya, cukup menarik. Sekarang kita lanjut ke Andika. Andika, silakan sharing pengalamannya di Middle East Technical University. Ya, silakan.
Sebentar ya Mas. Karena saya ini pakai HP nih Mas. Tahu nggak Mas share screen-nya? Aslit, bisa dibantu? Share screen pakai HP gimana ya? Soalnya laptopnya kameranya nggak terang. Gini aja Andika, coba Ya. join dua-dua, dari laptop join, dari Oke. kamera juga join. Nah. Atau kita bikin begini, Andika tolong kirim Ya. presentasinya ke Kui, biar nanti dilanjutkan. Jadi Kui yang sharing presentasinya. Jadi sambil proses itu, kita mungkin lanjut ke Ibu Destriani ya Bu. Jadi Ibu Destriani yang memberikan presentasi sekarang untuk menghemat waktu. Setelah Ibu Destriani, baru Andika bisa sharing pengalamannya nanti ya. Oke. Boleh. Maaf ya Mas. Ya. Ya, silakan Ibu. Iya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pramio, apakah suara saya terdengar di sana? Jelas sekali Bu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Ibu Dr. Esther Nababan sebagai Kepala KUI USU dan juga kepada Bapak Dr. Pramio Sembiring, Sekretaris KUI dari USU, dan kepada alumni-alumni Erasmus kami yang luar biasa. Tadi kita sudah dengar pengalaman dari Mbak Claudia Sibuya, dan semoga ini bisa menginspirasi semua peserta yang hadir pada hari ini. Dan kita tunggu juga presentasi dari Mas Andika. Sama juga dengan Mas Andika, saya juga pakai handphone ini Mas, jadi saya minta bantuan dari Bapak Pramio ya, yang akan memainkan PowerPoint atau mungkin staf Pak Hasli KUI. nih, Bu. Pak Hasli. Oke, Mas Hasli. Ya, terima kasih banyak ya. Karena saya juga memakai handphone, laptop yang saya gunakan ini adalah laptop dari Uni Eropa. Jadi ada banyak sekali platform yang tidak bisa kami gunakan dengan HP dengan laptop kami. Jadi untuk itu kami minta bantuan dari KUI USU untuk memutarkan PowerPoint-nya. Kita lihat di slide selanjutnya. Sebelum mungkin kita lanjut kepada slide ini, saya ingin tahu mungkin di chat ada ibu bapak yang bisa menuliskan siapa antara ibu bapak yang dosen atau semuanya ini mahasiswa. Kalau ada bapak ibu yang dosen mungkin di chat bisa ditulis saya di chatnya. Silakan ditulis apakah ada bapak ibu dosen yang hadir di sini atau semuanya mahasiswa. Kalau ada bapak ibu dosen silakan ditulis saya. Tidak ada, berarti semuanya adalah. Oh ya, baiklah. Berarti semuanya mahasiswa ya. Baiklah. Kita lanjut kepada presentasinya. Ya. Kita lihat di program Erasmus Plus Funding. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kita lihat di sini Erasmus Plus itu terdiri dari beberapa program. Ada beasiswa dari Uni Eropa, yang pertama itu adalah Erasmus Mundus Joint Master Degree atau EMJMD. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa yang mungkin ingin mengetahui apa itu Erasmus Mundus Joint Master Degree, bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara memilih tempat kuliahnya, itu bisa mengikuti nanti presentasi yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 17 Oktober. Dan untuk itu silahkan follow Instagram Uni Eropa, @uni_eropa, Uni Eropa di Instagram. Nanti kami umumkan jam berapa dan bagaimana cara mendaftarnya. Pada tanggal 17 Oktober nanti kami akan ada yang namanya Erasmus Day, di mana para alumni akan berbagi tentang pengalaman mereka. Dan juga kita mengundang pakar-pakar lingkungan yang bisa menginspirasi kita semua untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari yang lebih baik untuk melestarikan lingkungan kita. Ya, jadi tanggal 17 Agustus nanti bisa dilihat. Kemudian untuk poin yang kedua, Erasmus Plus juga menyediakan pendanaan untuk capacity building in higher education. Rekan-rekan mahasiswa perlu mengetahui bahwa USU ini sangat aktif sekali di dalam mendapatkan pendanaan untuk capacity building higher education. Jadi sudah ada beberapa proyek yang diikuti oleh USU dan ini hanya sebagian daripada yang ada di data saya. Misalkan untuk data science, artificial intelligence, ada juga proyek capacity building yang diikuti USU yang berjudul Student Employability. Kemudian ada yang Social Entrepreneurship, Financial Management, dan bahkan ada yang Master Degree in Industrial 4.0. Luar biasa ya Bu Esther, ini pasti kerja keras timnya Bu Esther untuk bisa mendapatkan sekian banyaknya capacity building dan
mungkin masih banyak lagi di yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Jean Monnet. Jean Monnet adalah pendanaan dari Uni Eropa untuk universitas-universitas yang menyelenggarakan studi-studi Eropa. Dan yang terakhir adalah International Credit Mobility, yaitu kreditnya di dalam kurung karena yang mobilitas bukan hanya para pelajar atau mahasiswa, tetapi juga dosen dan juga karyawan dari universitas. Jadi saya lihat di catatan saya, Ibu Esther sudah ke Austria dan ke Inggris ya Ibu ya, dari program International Credit Mobility atau Action 2 yang sebelumnya. Ya, kemudian banyak sekali sudah melakukan kerjasama USU, misalkan dengan University of Glasgow, University degli Studi di Napoli, L'Oriental, Italia, dan masih banyak lagi yang tadi sudah Ibu sebutkan. Kita lihat selanjutnya di slide berikutnya. Untuk program Erasmus Plus ini ada beberapa negara. Jadi ada kategorinya yang disebut program countries dan juga partner countries. Dan partner countries ini termasuk Indonesia dan semua negara-negara di luar Eropa, termasuk juga Eastern Europe, Western Balkans. Kalau rekan-rekan mahasiswa lihat di partner countries, Indonesia masuk di nomor 6, yaitu Selected ASEAN Countries. Jadi contohnya seperti USU ini bisa bekerja sama untuk International Credit Mobility dan bisa memilih negara-negara universitas-universitas di negara-negara program countries. Sekarang Uni Eropa anggotanya ada 27, disebut juga EU Member State, negara anggota Uni Eropa. Dan kemudian selain dari 27 negara anggota, ada negara lain di Eropa yang bukan negara anggota tapi merupakan program countries Erasmus Plus. Jadi contohnya seperti Turki, Iceland, Liechtenstein, Norway, former Yugoslavia, dan sekarang Inggris masuk dalam program countries. Jadi kita dengar nanti Mas Andika yang pergi ke Turki, luar biasa ya. Jadi dengan pendanaan dari Uni Eropa, bisa juga ada pertukaran ke Turki. Kita lihat selanjutnya. Jadi untuk program Erasmus Credit Mobility itu, kita lihat bahwa mobilitasnya bukan hanya mahasiswa, tetapi juga dosen dan karyawan. Kita lihat dari bagan yang sebelah kiri. Jadi Erasmus program ini bisa diikuti untuk pertukaran antar program countries. Contohnya misalnya mahasiswa dari Denmark ingin belajar di Inggris, dan dari Inggris ke Denmark. Kemudian dari Portugal ke Italia, dari Italia ke Portugal. Itu artinya antar program countries. Kemudian kita adalah yang sebelah kanan. Dari program countries ke partner countries. Dan ini adalah dua arah. Jadi kalau katakan misalkan seperti Claudia dan juga Mas Andika pergi ke Turki dan ke Austria, maka dari Turki dan Austria juga akan datang ke USU seperti itu. Ya, kita lihat selanjutnya poin berikutnya. Di slide berikutnya kita lihat siapa saja yang bisa ikut International Credit Mobility. Yang pertama adalah pelajar. Jadi pelajar ini adalah mahasiswa S1 seperti Mas Andika dan Mbak Claudia juga itu adalah dari bachelor atau S1. Bisa juga pertukaran di tingkat master dan bahkan tingkat doktoral. Dan beasiswanya ini diberikan seperti tadi dijelaskan baik ke Eropa maupun dari Eropa ke Indonesia. Berapa lama untuk studinya ini? Yaitu antara 3 sampai 12 bulan. Jadi seperti tadi disebutkan oleh Claudia, beliau belajar selama 5 bulan di Austria, dan kalau misalnya disepakati sebenarnya bisa sampai dengan 12 bulan. Tetapi biasanya universitas yang di Eropa itu berusaha untuk membagi sebanyak-banyaknya kesempatan. Jadi yang ini 5 bulan, mahasiswa yang ini 5 bulan, yang ini 5 bulan, atau 1 semester. Selain dari belajar di Eropa atau belajar di Indonesia, program International Credit Mobility ini juga bisa mencakup traineeship atau magang. Jadi di sana bisa ada universitas yang di Eropa, di mana mereka bekerja sama dengan perusahaan. Jadi kalau misalkan dari mahasiswa di USU sudah tingkat-tingkat akhir, bisa mengikuti magang di sana kalau disepakati dengan universitas di sana. Kemudian di box yang kedua, yaitu para dosen dan juga karyawan universitas. Apa yang beliau lakukan di sana? Bisa yang pertama poinnya adalah mengajar ataupun juga melakukan pelatihan. Jadi seperti Ibu Esther misalkan atau Pak Pramio ke Eropa, beliau di sana bisa melatih, memberikan pelatihan kepada mahasiswa di universitas tersebut, atau bisa mengajar atau mengikuti pelatihan di sana.
berapa lama para dosen dan karyawan bisa mengikuti kegiatan ini minimum 5 hari dan kemudian maksimum selama 2 bulan. Karena kami memahami bahwa dosen dan karyawan universitas tentu sangat sibuk sekali. Dan ditambah dengan 2 hari untuk perjalanan. Berikutnya, kita lihat di slide berikutnya bahwa siapa yang bisa yang termasuk dalam pelajar learners, ya pelajarnya siapa saja kita sudah sebutkan tadi, yaitu S1, S2, S3 yang terdaftar di universitas yang melakukan kerjasama ICM ini, International Credit Mobility. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah pelajar ini adalah harus terdaftar di universitas yang menyelenggarakan gelar. Jadi ini untuk membatasi bukan hanya yayasan-yayasan misalkan yang menyelenggarakan program bahasa Inggris, tetapi tidak bergelar S1, S2, ataupun S3. Jadi harus leading to a degree, universitas yang menyelenggarakan atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan bergelar. Kemudian yang poin keempat, mahasiswa tersebut harus paling tidak di tahun yang kedua. Jadi tidak bisa misalkan mahasiswa baru masuk, kemudian mengikuti program credit mobility ini. Juga tidak bisa yang kreditnya sudah selesai semua, sudah yudisium, kemudian mengikuti program credit mobility. Idenya adalah bagaimana supaya mahasiswa mengambil kredit yang ada di Eropa, kemudian kembali lagi misalkan dalam hal ini ke USU, dan kreditnya bisa diakui. Nanti saya juga ingin mendengar dari Mbak Claudia dan Mas Andika bagaimana caranya mengkonversi dari ECTS, European Credit Transfer System, ke SKS, dan apakah semua mata pelajarannya diakui dan bisa dikonversi. Kemudian yang terakhir adalah para pelajar dengan berkebutuhan khusus bisa mengikuti program credit mobility, dan nantinya dalam hal ini bisa mendapatkan tambahan beasiswa. Kita lihat slide yang nomor 7. Nomor yang 7 berikutnya adalah bagaimana cara prosedurnya. Yang paling penting adalah di poin yang pertama, jadi mahasiswa itu hanya untuk waktu jangka pendek di sana. Poin yang kedua antara 3 sampai 12 bulan, dan nanti seperti Mas Andika dan Mbak Claudia kembali ke USU. Kemudian poin yang keempat, kreditnya dikonversi, direcognize, diakui oleh universitas di mana mereka kuliah. Dan yang terakhir, mahasiswa tersebut akan wisuda di universitas yang di mana mereka belajar. Hal ini berbeda dengan Erasmus Mundus Joint Master Degree, di mana mahasiswa Indonesia misalnya kuliah di Eropa, di beberapa universitas di Eropa, dan wisuda di sana. Itu adalah Erasmus Mundus Joint Master Degree. Kita lihat dengan slide selanjutnya, berapa besar beasiswanya. Untuk Erasmus Credit Mobility ini, ada yang pertama adalah, misalkan USU berpartisipasi dalam Credit Mobility, maka USU mendapatkan bantuan 350 euro untuk per mahasiswa. Dan ini ditujukan untuk membantu USU di dalam mengelola dan biaya-biaya administrasi lainnya. Untuk individual support-nya, untuk beasiswa individu mahasiswa, maka setiap bulannya mahasiswa akan mendapatkan antara 700 sampai 900 tergantung dari negaranya. Untuk Bapak Ibu dosen mendapatkan 140 sampai 180 euro per harinya. Kemudian untuk travelnya itu 20 euro sampai 1.500 tergantung dari jaraknya. Kalau 20 euro itu mungkin antar Eropa saja pertukarannya. Sekarang kita lihat di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini ada living cost-nya. Jadi living cost-nya berbeda, mulai dari 700 untuk student ya, dari 700 euro sampai 900 euro tergantung dari negaranya. Untuk yang pertama misalkan Denmark, Finlandia, untuk yang kolom kedua itu untuk Austria 850, dan yang terakhir itu 700 euro. Jadi 700 euro itu misalkan ada mahasiswa dari Turki atau dari Austria datang ke Indonesia. Demikian pula untuk Bapak Ibu dosen, kita lihat kolom yang paling kanan, itu dari 140 berkisar sampai 180 euro. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Kalau ya untuk travelnya. Jadi kalau di atas 8.000 bisa mendapatkan 1.500 euro untuk tiket pesawatnya. Kita lihat sebenarnya slide berikutnya berapa jauhnya dari Medan misalkan ke Brussels. Ini ada kalkulatornya di Erasmus dan kita lihat di situ 9.999, luar biasa ya. 9999 ini angkanya bagus sekali. Jadi ini di atas 8.000 euro
maka mahasiswa dari Medan, Sumatera Utara untuk ke Eropa bisa mendapatkan maksimal 1.500 euro. Tapi mungkin kalau pelajar banyak diskonnya, jadi tidak semahal itu. Kemudian yang nomor 12, slide berikutnya, ini saya walaupun di sini yang hadir adalah rekan-rekan mahasiswa, tapi mungkin setelah ini rekan-rekan mahasiswa bisa berbicara kepada dosen atau ketua jurusan masing-masing untuk mengajak Bapak Ibu dosen untuk mendaftarkan International Credit Mobility karena syaratnya sangat mudah sekali. Dan nanti rekan-rekan mahasiswa juga bisa membantu Bapak Ibu dosen, misalkan rekan-rekan mahasiswa ini saya dari Fakultas Gizi dan saya lihat di Eropa ini ada Fakultas Gizi yang bagus sekali, yaitu di Italia. Di Italia di sini universitas ini bagus sekali. Bagaimana terus kemudian bisa bicara dengan Bapak Ibu dosen, ketua jurusan, bagaimana kalau USU bergabung dengan universitas ini untuk mengajukan International Credit Mobility. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah minimum 1 perguruan tinggi di program country, katakan misalkan di Italia, dan 1 lagi di Indonesia. Dan bisa juga USU misalnya mengajak universitas lainnya, itu bisa bergabung dalam kerjasama International Credit Mobility ini. Kemudian yang kedua universitasnya harus menandatangani interinstitutional agreement. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa kalau ditanya dosennya, tapi kami nggak punya MOU dengan universitas yang Anda sarankan itu. Tidak harus ada MOU karena dalam Erasmus Plus ini yang dipentingkan adalah menandatangani interinstitutional agreement. Dan itu adalah persetujuan yang sangat-sangat simple, yang di bawahnya kita lihat itu ada persetujuan untuk yang pertama, untuk menerima dan mengirimkan pelajar baik dari tingkat S1, S2, S3, dan maupun dosen dan staf. Mengirimkan dan menerima. Kemudian yang kedua, universitas tersebut harus juga memiliki mata kuliah yang bisa diikuti oleh pelajar-pelajar asing. Jadi ada mata kuliah bahasa Inggris yang dilaksanakan di USU misalnya. Dan yang ketiga, ada opsi-opsi untuk staf mobilitas. Jadi dari sini ke sana maupun dari sana ke sini. Jadi nanti USU bisa menerima dosen-dosen dari luar untuk mengajar di kelas-kelas di S1, S2 maupun S3 di USU. Kemudian yang terakhir, pertukaran dari mahasiswa ini kreditnya harus diakui. Ya, sebagai mana ini contohnya yang tampil di sini adalah Interinstitutional Agreement, itu hanya contohnya aja. Kemudian kita lihat lagi di slide nomor 14, slide berikutnya. Persyaratannya, jadi rekan-rekan mahasiswa bisa sampaikan ke Bapak Ibu dosennya, nanti yang bikin proposal bukan USU, bukan universitas di Indonesia. Yang membuat proposalnya adalah universitas yang di Eropa. Jadi credit mobility ini adalah peluang yang sangat paling mudah di dalam Erasmus+. Kemudian poin yang kedua, nanti universitas yang di Eropa harus memiliki akreditasi. Pastinya mereka sudah punya akreditasi. Yang kedua, universitas yang di Eropa harus punya Erasmus Charter for Higher Education. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ditandatangani interinstitutional agreement yang tadi kita bahas itu, maka universitas yang di Indonesia, katakan yang di partner country itu, harus setuju dengan prinsip-prinsip dari Erasmus Charter for Higher Education. Intinya sebenarnya sama saja Erasmus Charter for Higher Education, yaitu ingin bisa mengakui kredit-kredit yang diperoleh oleh para mahasiswa di luar dan untuk bisa diakui di universitas asal. Berapa lama proyek International Credit Mobility ini? Antara 2 sampai 3 tahun. Kita lihat slide berikutnya. Kalau misalkan ada Bapak Ibu dosen yang ingin tahu seperti apa sih Erasmus Charter Higher Education, seperti ini, tapi sebenarnya untuk universitas di Indonesia tidak harus menandatangani ini. Ya. Kemudian selanjutnya di nomor 16, nanti rekan-rekan mahasiswa tinggal sampaikan kepada Bapak Ibu dosen, seperti bahwa kalau seluruh USU itu sudah punya PIC number. Jadi Participant Identification Code. Jadi seperti PIN-nya untuk mengikuti program Erasmus+. Ini nomornya 932550144 sudah divalidasi. Jadi seluruh jurusan fakultas di USU pakainya nomor ini, semuanya sama. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu dosen mencari universitas apa di Eropa yang akan diajak bekerja sama. Dan juga jangan lupa mahasiswa juga bisa mengusulkan apakah Bapak Ibu dosen mungkin bisa nggak kita kerjasama dengan universitas di Eropa yang ini, atau di Turki, atau di Norway yang ini. Karena ini
bagus sekali fakultasnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, European University lah yang akan membuat proposalnya dan mereka akan mengajukannya ke National Agency. National Agency itu semacam dengan dinas pendidikan di sana, di mana dana-dana Erasmus di-pool di sana dan mereka memilih universitas mana yang bisa mendapatkan dana International Credit Mobility. Untuk Bapak Ibu dosen, bila bekerja sama dengan universitas di Eropa tidak harus kontak yang besar-besar. Jadi tidak harus misal, saya mau yang Cambridge, saya mau yang Oxford, tidak harus yang besar seperti itu. Biasanya yang besar itu malah sibuk sekali dan mereka sudah ada kerjasama sebelumnya. Jadi jangan khawatir untuk memilih universitas yang mungkin tidak pernah dengar sebelumnya. Yang paling penting adalah apakah mata kuliahnya itu sesuai dengan mata kuliah di USU. Kemudian yang poin berikutnya, only one application per one university. Jadi Ibu dan Bapak dosen nanti kalau mengajukan proposal, di sana mereka hanya bisa mengajukan satu proposal. Mereka akan bilang, maaf ya tahun ini saya sudah mengajukan proposal kerjasama dengan Thailand atau seperti itu. Jadi harus mulai dari sekarang juga gerilyanya. Kemudian yang terakhir, universitas di Indonesia, katakan dalam hal ini USU, bisa mengajukan sebanyak-banyaknya kerjasama untuk International Credit Mobility. Jadi seperti Ibu Esther, kemudian Pak Pramio juga bisa menganjurkan kepada berbagai jurusan, ayo sama-sama kita approach universitas di Eropa. Ini tips-tipsnya yang terakhirnya. Kita lihat di nomor 17, bukan terakhir ya. Bagaimana tipsnya? Jadi tadi sudah disampaikan, cari universitas di Eropa yang mata kuliahnya mirip-mirip, yang bakal diakui di USU. Jangan berbeda sama sekali, kasihan mahasiswanya juga. Nanti sampai sana kuliahnya, aduh mata kuliahnya apa ini ya? Pernah juga kejadian seperti itu, sampai di sana baru sadar mata kuliahnya nggak ada yang cocok. Tapi yang cocok itu mata kuliah di tingkat master. Akhirnya mahasiswa itu juga mengikuti mata kuliah di tingkat master karena diperbolehkan ya. Jadi harus dipilih dari awal. Kemudian yang kedua, bisa memilih universitas yang misalnya Bapak Ibu dosen, katakan Bapak alumni dari mana? Misalnya dari Italia. Oh, saya lulusan Jerman, saya lulusan Belanda untuk masternya atau untuk S3-nya. Ya, bisa dikontak universitas-universitas yang dikenal dulu. Itu adalah hal yang paling baik karena untuk bekerja sama mereka kan ingin tahu juga siapa yang akan diajak kerjasama. Jadi kalau bisa pilih yang familiar. Tapi kalau tidak ada, ambil saja dari internet. Kemudian kontak kantor urusan internasionalnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dosen harus pilih universitas yang memiliki kedutaan yang ada di Indonesia. Karena pernah juga ada kejadian, ada kerjasama antar universitas, tetapi tidak punya kedutaan di Indonesia. Jadi mahasiswa S1 ini harus keluar negeri dulu. Waktu itu ada yang kasusnya sampai ke India untuk apply visa. Bahkan apply visanya itu tidak bisa melalui online, tidak bisa dikirim lewat DHL, harus datang sendiri. Jadi Bapak Ibu bayangkan ada mahasiswa S1 yang harus pergi sendiri ke luar negeri untuk mengurus visa. Jadi cari negara Eropa yang ada embasinya di Indonesia. Kemudian yang keempat, dijajaki melalui email apakah mereka bersedia untuk bekerja sama untuk membuat proposal International Credit Mobility. Kemudian poin berikutnya, you may contact several university at the same time. Jadi artinya kontak aja sebanyak-banyaknya untuk sebagai contoh, misalkan di Universitas Muhammadiyah Malang itu banyak sekali kerjasamanya untuk ICM. Karena mereka di sana dalam satu waktu mengirimkan hampir 100 email ke berbagai universitas dan nanti lihat mana yang banyak, ada yang ditolak, ada yang tidak membalas, tapi ada sekitar 17 yang akhirnya membalas dan berhasil kerjasama. Kemudian yang 2 poin sebelum terakhir, update University International Office. Ini adalah kalau USU pasti sudah jaminan mutu ya. Websitenya ini berisi tentang berbagai kerjasama internasional, baik dengan di Asia, di Amerika, maupun di Eropa. Nanti untuk universitas di Eropa yang belum pernah kerjasama, mereka akan lihat yang pertama adalah website dari KUI-nya. Kemudian kalau USU pastinya sudah sering, yang poin terakhir ya, sudah sering ada kerjasama. Kalau Bapak Ibu di USU kemudian mendapat tawaran dari Eropa, ayo kita kerjasama untuk credit mobility, coba Bapak Ibu cari juga universitas kecil di USU yang mungkin belum pernah ada kerjasama dengan Eropa, tidak mungkin mendapatkan akses ini, coba diajak untuk dapat bergabung dalam konsorsiumnya.
Kita lihat kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di Asia, Ibu dan Bapak, prestasi Indonesia cukup baik. Di sini yang paling tinggi yang dapat International Credit Mobility pertama adalah Cina, kemudian Vietnam luar biasa ya, karena mungkin sejarah mereka dulu bekerja sama dengan Eropa. Kemudian setelah Vietnam diikuti oleh India, dan Indonesia adalah yang nomor 4 di Asia. Kemudian kita lihat slide berikutnya, kalau misalkan kita lihat di ASEAN saja, tentu saja Indonesia nomor 2 di bawah Vietnam. Jadi kalau misalkan bertambah lagi, mudah-mudahan Indonesia bisa melebihi dari Vietnam. Kemudian berikutnya, ini adalah beberapa universitas yang pernah bekerja sama untuk credit mobility, dan USU termasuk salah satu di dalamnya. Kemudian slide berikutnya, semua ini, kita lihat slide nomor 21, credit mobility itu adalah bagian dari undangan mengajukan proposal. Jadi tidak bisa tiba-tiba universitas di Eropa mengajukan proposalnya bulan Juni, kemudian Juli, Agustus, September. Semuanya untuk credit mobility adalah kuartal pertama setiap tahunnya. Jadi sekarang adalah bulan September. Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa silakan approach dosennya masing-masing untuk mengajak bekerja sama dengan universitas di Eropa saat ini. Mulai approach, kirim email, dan lain sebagainya. Demikian kira-kira Ibu Esther dan Pak Pramio, presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu atas presentasinya. Andika udah siap? Udah ya? Pak, ini saya nggak bisa ngidupkan video, kamera. Katanya masih disable sama hostnya. Aslin? Pak Aslin? Sebentar ya, mungkin diurus. Oke, Pak, coba tes. Oke. Oke, sudah. Sebentar ya. Presentasi saya play dulu ya. Ya. Oke, sementara menunggu, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan dijawab setelah presentasi dari Andika ya. Oke, silakan Dika. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh sivitas akademika dari Universitas Sumatera Utara, terutama dari Kantor Urusan Internasional USU yang telah mengundang saya sebagai salah satu pemateri di acara yang luar biasa ini, webinar tentang sharing pengalaman di International Exchange Student dan juga dari European Union. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, next slide. Nah, perkenalkan, nama saya Andika Pratama, saya dari jurusan Fisika, angkatan 2015 di Universitas Sumatera Utara. Saya pertukaran pelajar itu tahun 2019, September 2019, itu di Middle East Technical University, itu terletak di kota Ankara, Turki. Nah, jadi kalau bahasa Turkinya itu adalah ODTÜ. Nah, ODTÜ itu kepanjangannya adalah Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Nah, jadi ODTÜ ini adalah salah satu kampus teknik terbaik yang ada di Turki. Nah, jadi ini adalah salah satu kampus tertua juga yang dimiliki oleh Turki. Nah, perbedaannya adalah di Turki ini, di METÜ ini adalah salah satu kampus negeri milik pemerintah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Nah, jadi selain METÜ, saya tanya juga kepada teman-teman yang lain, teman-teman dari PPI Indonesia yang ada di Ankara, kemudian juga saya nanya kepada teman-teman saya ketika saya kuliah di sana dari Turki juga. Nah, katanya universitas negeri yang lainnya itu masih jarang menggunakan bahasa Turki sebagai bahasa pengantarnya. Mereka masih menggunakan bahasa Turki, bahasa mereka sendiri. Nah, jadi kemudian ya alhamdulillah ini bisa menjadi salah satu kesempatan untuk saya bisa kuliah di sana, karena
sangat sulit juga kan kalau nanti nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Turki, karena kan harus harus adaptasi dulu. Nah, jadi selain kampus ini, bagi mahasiswa internasional yang mau masuk, itu dia harus ada namanya les Tomer. Tomer itu kayak IELTS kalau bahasa Inggris. Kalau di Inggris itu ada IELTS atau TOEFL. Nah, kalau Turki itu ada namanya tes bahasa Turkinya kalau mau masuk ke kampus lain selain yang ada di METU. Nah, selanjutnya ini adalah pertukaran pelajar ya. Jadi kita bahas langsung. Nah, mungkin pertukaran pelajar ini adalah kita itu sering kan ketika di kampus itu mendengar kata pertukaran pelajar. Nah, ini adalah salah satu perpaduan dua kata yang istimewa ya, yang banyak mahasiswa mendambakannya untuk bisa mengikuti program pertukaran pelajar. Nah, di sana itu saya sebenarnya ini adalah salah satu pencapaian terbaik saya ketika saya di akhir semester di USU. Sebelum tamat saya bisa kuliah di luar negeri. Nah, jadi ini adalah opportunity yang bagus untuk saya di kedepannya setelah dunia pasca kampus. Nah, sedikit tips aja dari teman-teman, karena ini saya kemarin tidak mendapatkan beasiswa dari Erasmus sebenarnya, tapi ini saya mendapatkan beasiswa dari Dikti. Kalau dulu Dikti, sekarang udah Kemendikbud, kemarin namanya Dikti, itu ada namanya program pertukaran pelajar luar negeri. Nah, jadi teman-teman kalau selain dari Erasmus juga, bagi teman-teman yang ingin juga mengikuti program pertukaran juga bisa searching di internet, ada tuh namanya program transfer kredit luar negeri yang ada di yang berasal dari Kemendikti, kalau sekarang itu dari Kemendikbud. Nah, oke, next slide. Nah, sedikit memberi tahu bahwasannya hal-hal apa saja yang harus kalian persiapkan ketika kalian nanti ingin mendaftar di program beasiswa ini. Next slide, terus. Oke. Nah, sedikit saja ya mereview bahwasannya yang harus saya persiapkan dulu adalah yang pertama itu ada IPK, kemudian ya minimal 3 lah ya, minimal 3, kalau bisa lebih tuh bisa lebih baik. Kemudian ada sertifikat bahasa asing. Especially in English, TOEFL atau IELTS. Kemudian kalian juga harus mempersiapkan CV atau resume, motivation letter, dan kemudian kalian harus juga mencari sumber-sumber informasi yang relate dengan apa yang ingin kalian tuju. Nah, next slide. Ini adalah saya akan cerita sedikit tentang suka dukanya mengikuti pertukaran pelajar. Nah, awalnya itu saya September, 3 hari sebelum orientasi, saya sudah sampai di Turki. Nah, orientasinya itu sama seperti yang presentasi di awal tadi, itu 1 minggu. 1 minggu. Di sana itu kita dijelaskan bagaimana cara kita untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang ada di Turki. Kemudian bagaimana kita juga bisa karena kan kalau di sana itu selain visa, karena kita student, jadi kita tuh harus mengurus yang namanya resident permit atau izin tinggal di sana. Nah, jadi kita diajarin sama mereka bagaimana cara mengurus izin tinggal di sana, karena kan kalau kemarin ngurus visa Turki itu nggak bisa di Medan tapi di Jakarta, dan itu validnya itu hanya sekitar 1 bulan. Jadi kita itu harus mengurusnya lagi resident permit, izin tinggal sampai belajar kita di sana itu selesai. Nah, jadi nanti mereka memberitahu bagaimana tata caranya, kemudian juga mereka memberitahu bagaimana sistem kuliahnya, sistem labnya, dan dan yang lain-lainnya. Nah, uniknya adalah kalau kalian ke Turki, dukanya itu, kita cerita dukanya dulu ya. Dukanya itu adalah Turki itu adalah salah satu negara di Eropa yang sangat minim bahasa Inggris. Nah, jadi
ketika sampai di sana itu kemudian saya ada sedikit sedikit miss antara saya dan ketika mau naik bis kemarin, karena mereka itu nggak bisa bahasa Inggris dan saya juga nggak bisa nggak terlalu, bukan nggak terlalu sih, nggak bisa bahasa Turki. Karena kan saya kira karena Turki adalah salah satu, karena dua benua ya, Asia dan Eropa, saya kira mereka bisa bahasa Inggris, dan ternyata tidak. Mereka sama sekali tidak bisa bahasa Turki. Maksud saya tidak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi yang lebih parahnya lagi, di kampus itu yang bisa bahasa Inggris itu cuman dosennya. Serius, itu parah banget memang. Karena ngurus apapun di bagian biro rektornya, let's say kita bilang kalau di sini rektor look namanya, kalau di sini biro rektor, bahkan mereka pun tidak bisa bahasa Inggris. Makanya kemarin ketika saya sampai di sana, saya langsung menghubungi PPI. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Turki. Nah, jadi saya menghubungi mereka karena kan mereka sudah lama di sana, pasti mereka sudah bisa bahasa Turki. Nah, saya menghubungi teman-teman PPI yang kuliah di Metu, jadi saya minta pertolongan mereka bagaimana cara mengurusnya, karena kan sebelum orientasi itu saya udah sampai di sana, jadi belum ada mendapatkan apa-apa sih dari kampusnya. Jadi yang saya bisa itu cuman meminta pertolongan sama mahasiswa yang ada di Turki. Nah, itu memang parah banget. Jadi orientasinya itu 1 minggu, dan yang paling yang paling ininya lagi adalah di sana itu bahkan dosennya juga ketika kita kuliah, karena kan saya di sana itu ngambil mata kuliah semester akhir ya. Jadi mereka anggap bahwasannya semua ketika saya masuk di awal kuliah, di pertama kuliah, nah itu di sana dosennya itu langsung menggunakan bahasa Turki belajarnya. Nah, baru ketika udah selesai kuliah, baru mereka bertanya, apakah di sini ada yang tidak paham? Nah, baru saya langsung angkat tangan karena saya jelaskan ke dosennya bahwasannya saya adalah mahasiswa pertukaran pelajar atau exchange student. Nah, baru bahkan slide-nya dosennya pun menggunakan bahasa Turki. Nah, jadi setelah itu dia baru paham ada mahasiswa yang baru join di kelasnya dan itu mahasiswa internasional. Nah, di minggu selanjutnya baru mereka menggunakan bahasa Inggris. Tapi ada juga yang saya ikuti satu dosen, dia itu memang kayak objektif sekali, memang dia tidak mau menggunakan bahasa Turki di kelas karena mereka tahu bahwasannya Metu itu adalah kampus internasional, banyak mahasiswa internasional yang kuliah di sana. Dia itu ketika ada mahasiswanya itu bertanya kan menggunakan bahasa Turki, nah dia itu langsung menyanggah bahwasannya using English katanya. Jadi harus menggunakan bahasa Inggris walaupun itu udah semester akhir, jadi dia tetap menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi kelihatan menarik sama ada salah satu dosen yang memang objektif, dia tetap menggunakan bahasa Inggris untuk kuliahnya walaupun itu udah semester akhir. Nah, untuk sistem kuliahnya di sana juga sama seperti ini sistem ICTS ya. Kalau di sini itu di kampus kita itu SKS, kalau di Eropa itu ICTS namanya. Nah, kalau di beasiswa aku itu kemarin itu kami itu diharuskan untuk mengambil minimal 12 SKS. 12 SKS. Kalau di ICTS kan itu mereka bilang harus berapa ya? 18 ICTS kalau nggak salah saya. Nah, jadi itu kalau teman-teman saya yang lain mereka juga pakai beasiswa Erasmus. Jadi mereka itu minimal mengambil puluhan ICTS karena dari Erasmus sendiri
ada syarat minimalnya ketika mengambil mata kuliah di sana. Nah, sebenarnya sistem kuliah di Turki itu yang saya suka itu adalah ketika kuliah itu ada break-nya. Nah, misalnya nih kita kuliah, saya di sana itu ngambil mata kuliah elektronik karena saya jurusan fisika, terus saya mengambil mata kuliah energi. Nah, ketika kuliah 2,5 jam kuliah kan itu mereka memberikan break. Break itu 10 menit. Kuliah setengah jam, kemudian break-nya 5-10 menit. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa kalau kita dikasih informasi terus-menerus tanpa ada jeda, itu bisa menjadi keluar masuk kanan, keluar kiri. Gitu yang mereka pahami. Jadi ketika kita kuliah 30 menit, kemudian ada break 10 menit. Nah, ketika break itu kita bebas mau ngapain. Karena di setiap departemen yang ada di Metu itu, yang ada di kampus di Metu, Turki, itu ada coffee shop. Nah, jadi ketika break, kita bisa minum kopi, kita bisa apapun yang kita mau lakukan itu terserah. Nah, untuk juga pakaiannya mereka juga terserah karena di kampus Turki itu mereka menganggap bahwa pakaian itu tidak mempengaruhi apapun tentang belajar. Jadi mau teman-teman saya ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai baju yang pendek juga. Jadi mereka tidak dipermasalahkan sama mereka. Kemudian belajarnya juga santai dan dosennya itu kayak kalau kita lagi belajar gitu, kita mau minum, mau denger musik, pakai headset, nah itu boleh, di sana itu boleh. Jadi tidak ada gangguan asal nanti ketika ujian kita bisa menjawab semua soal-soal dari mereka. Itu aja sih. Karena kan bagi mereka itu semua itu nggak bakal mempengaruhi proses belajar mengajar. Kecuali bagaimana cara kita untuk memperhatikan ketika dosennya itu mengajarkan di depan. Nah, hal yang paling unik di Turki itu, di kampus Metu itu adalah semua orang itu dipanggil hojam. Nah, hojam itu adalah artinya dalam bahasa Indonesia itu teacher. Nah, jadi itu mau dosen, mau itu mahasiswa, mau itu pelayan di restoran, mau itu tukang sapu jalan, kita tuh manggilnya hojam. Karena mereka yakin adalah semua orang itu teacher. Nah, itu yang kami pertanyakan ketika orientasi. Kami bertanya bahwa kenapa sih kok semua orang dipanggil hojam gitu. Nah, karena mereka yakin adalah semua orang itu adalah guru, jadi semua orang itu bisa mengajar. Nah, sih itu uniknya sih. Karena di sana juga saya itu tinggalnya di dormitory. Enaknya itu di dormitorinya itu udah ada semua tersedia fasilitas di sana. Ada juga fasilitas kitchennya, kemudian ada juga fasilitas untuk nyucinya dan semuanya di situ ada, dapurnya, kemudian untuk ruang makannya juga ada semua, ruang belajarnya. Jadi untuk fasilitas perpustakaan di sana juga buka 1 minggu ya, 1 minggu tuh full. Kemudian kalau hari minggu ujian itu bahkan mereka sampai tidur di perpustakaan karena mereka yakin bahwa ketika mereka terus belajar mereka bisa menjawab soal-soal yang ada diberikan oleh dosen. Nah, kemudian next slide. Nah, ini jadi manfaat. Nah, ini adalah salah satu manfaat juga yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar di luar negeri ya, khususnya di Turki. Nah, jadi kita itu bisa disiplin. Kenapa? Karena kita itu semua ketika di sana kita itu semua mengatur sendiri. Mulai dari jam kita kuliah, jam kita untuk istirahat, jam kita untuk belajar. Karena ya memang ketika kita udah ada di luar, jadi kita memang harus berfokus
semuanya sendiri tanpa ada yang nggak ada yang bisa membantu kita kecuali diri kita sendiri. Nah, ini adalah kalau kita bisa lihat di slide itu ada teman-teman saya yang pakai jaket hitam itu adalah namanya Jo Chong Hyo, itu dari Korea Selatan. Nah, kalau di sebelah kanan itu ada namanya Sender yang pakai baju putih, itu dia berasal dari Netherlands, dari Belanda. Nah, sedikit juga informasi bahwasannya kemarin saya satu dormitory itu dengan 3 orang, yaitu 4 orang ya. Saya, kemudian ada teman saya Sender ini dari Belanda, kemudian ada teman saya satu lagi dari Rusia, dan kebetulan kemarin saya pertukaran pelajaran itu 2 orang dari kampus USU, dan saya juga satu dormitory sama dia, sama teman saya yang dari USU juga, dari fisika juga. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya, kita bisa mendapatkan banyak teman-teman baru dari berbagai belahan dunia. Ada yang dari Amerika, ada yang dari, kebanyakan sih dari Timur Tengah, dari Kazakhstan, dari pokoknya dari Timur Tengah, kemudian ada dari Amerika juga, ada dari Rusia, ada dari Belgia, banyak. Kemarin manfaatnya adalah ketika kita mengikuti pertukaran pelajar, kita mendapatkan banyak teman, mendapatkan banyak relasi, kemudian juga kayak international exposure. Nah, jadi ketika kita mengikuti pertukaran pelajar, kita itu mendapatkan banyak paparan dari dunia internasional. Jadi kita itu semakin lebih paham tentang dunia luar. Nah, yang paling utama itu memang relasi ya, bahasa juga, karena kalau kita bisa bilang bahasa, ketika kita di sana kita jadi semakin bisa banyak belajar tentang bahasa, contohnya English, kemudian kita juga bisa belajar bahasa Turki. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah kita mendapatkannya? Nah, kalau memang teman-teman semua bisa giat untuk, memang itu adalah salah satu impian teman-teman untuk bisa pertukaran pelajar, saya yakin kita semua bisa kalau kita emang mau berusaha dan berdoa. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Andika atas presentasinya. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Ya, hampir semua pertanyaan ini ke narasumber Ibu Destriani. Pertanyaan pertama, Bu, ada dari Yisma Nasara Enos Bella Hareva. Dia bertanya bagaimana proses adaptasi mata kuliah dari Indonesia ke Eropa dan apa kendalanya, Bu? Terima kasih, Pak. Kalau untuk proses adaptasinya mungkin saya ingin menyerahkan kepada alumni bagaimana ya mereka beradaptasi pada saat itu, dan juga saya ingin menambahkan juga sekembalinya mereka ke USU, apakah semua mata pelajaran dan ICTS yang diperoleh di sana itu bisa diakui di USU, kemudian bisa dikonversi ke SKS. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, Claudia mungkin bisa bantu bagaimana pengalamannya? Halo, tentunya bisa. Kalau dari pertanyaan pertama tadi bagaimana adaptasi, adaptasinya itu cukup nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat juga bagi saya. Kira-kira dari 2 minggu kali ya. Pertamanya dari pastinya ada adaptasi untuk waktu, perbedaan waktu yang cukup besar, ada 6 jam perbedaan waktu dari Medan ke Austria. Lalu perbedaan kultur, perbedaan makanan lebih tepatnya, dengan sering dibilang kalau di luar negeri itu nggak ada yang makan nasi gitu kan. Jadi pikiran saya juga, aduh makan apa ya nanti di sana gitu. Dan ternyata mereka juga makan nasi di sana, dan bahan-bahan makanan yang di sini yang biasa kita gunakan juga ada di sana, karena ada toko Asia, biasanya Turkish shop gitu, biasanya karena yang jualan itu orang Turki. Jadi di sana biasa mereka jual bahan-bahan makanan. Lalu untuk kalau misalnya adaptasi dari kuliah, cukup
berbeda juga karena saya lebih belajar ke desain di sini karena saya adalah mahasiswa arsitektur. Sedangkan di sana kita lebih ke research, lebih ke research. Jadi saya mungkin adaptasinya untuk lebih belajar bagaimana cara belajar untuk menulis research paper, bagaimana menulis paper-paper karena mereka di FH Ioneum mereka memiliki ada format bagaimana pengumpulan paper. Mereka biasanya ada menggunakan header-nya bagaimana, footer-nya bagaimana, begitu. Lalu untuk tadi transfer ICTS ke SKS, kalau dari ICTS sendiri itu adalah 25 jam, satu ICTS adalah 25 jam pelajaran untuk satu semester, sedangkan SKS adalah 36 jam untuk dalam satu semester dari satu SKS-nya. Jadi sebelum saya berangkat, saya sudah diskusi dengan ketua jurusan arsitektur di USU, saya jelaskan bagaimana mata kuliah yang di sana yang ditawarkan apa, dan kebetulan saya pergi di semester ke-6, dan beberapa mata kuliah di semester 6 sudah saya selesaikan di semester-semester sebelumnya. Jadi beban kuliah saya hanya ada 2 mata kuliah utama di arsitektur. Nah, untuk di sana saya mengambil ada 5 mata kuliah, 3 mata kuliah tersebut itu sebenarnya keinginan saya sendiri karena saya ingin lebih mengetahui gimana caranya belajar di FH Ioneum itu bagaimana perbedaannya. Nah, untuk 2 mata kuliah yang beban dari USU sendiri itu saya selesaikan di sana. Salah satunya adalah namanya manajemen proyek di arsitektur. Nah, untuk di sana ada ditawarkan yaitu industrial project work, itu untuk tugas-tugasnya, material kuliahnya itu sangat mirip dengan manajemen proyek dan sudah disetujui oleh ketua jurusan, dan lalu saya menghubungi ke wakil dekan 1 untuk fakultas teknik. Lalu saya diskusi juga bagaimana proses transfer nilainya, dan sudah ada keterangannya bahwa itu memang harus diakui dari Eropa dan dari USU-nya sendiri. Lalu ada juga beberapa mata kuliah yang tidak cocok saya ambil di semester selanjutnya, karena nanti pastinya nanti harus bahas ke dosen pengajar yang akan dosen pengajar dari mata kuliah tersebut. Nah, lalu seperti yang dijelaskan Ibu Destriani tadi, ada juga beberapa mata kuliah yang ditawarkan namun tidak cocok, tapi harus mengambil master. Sudah ditawarkan dari pihak kampus FH Ioneum, jika mau mengambil master, boleh saja, tapi harus persetujuan dari kampus, dari home university-nya sendiri. Tapi mata kuliah yang ditawarkan itu sudah saya ambil juga dari USU, jadi dan itu adalah mata kuliah dasar, walaupun itu master, tapi mata kuliah dasar di arsitektur USU, jadi saya tidak mengambil. Lalu, begitu sih, awalnya harus ada diskusi sebelum pergi ke Eropa, diskusi ke ketua jurusan, lalu diskusi ke wakil dekan 1, untuk bagaimana persetujuan dari pihak dekan dan wakil dekan 1, maaf, dan ketua jurusannya. Begitu dari saya. Terima kasih Claudia. Oke, saya rasa mungkin udah menjawab ya pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya ke USU ini. Jadi kalau ikut student exchange ke luar negeri, apakah dianggap tidak hadir di Universitas Sumatera Utara? Bagaimana Claudia kemarin? Apakah dianggap cuti? Awalnya tadinya saya mau ngambil cuti, namun setelah diskusi dengan alumni sebelumnya, mereka tidak mengambil cuti, dan beban kuliah saya tidak seberat bagaimana mahasiswa semester 6 seharusnya, karena saya sudah mengambil beberapa sebagai setengah, bahkan lebih dari setengah mata kuliah saya untuk di semester 6. Lalu setelah itu tadi udah diskusi, lalu tidak cuti, dan bisa ditransfer semuanya, jadi tidak perlu cuti. Oke, bagaimana dengan Andika pengalamannya? Apakah cuti atau tidak?
Ya, sebenarnya kan syarat ketika kita ikut pertukaran pelajar itu adalah kita sebagai mahasiswa aktif ya, Pak. Jadi kemarin saya juga sudah berpikir bahwasannya apakah tidak cuti saja di USU-nya. Nah, ternyata setelah saya diskusi dengan Wakil Dekan 1 FMIPA USU, bahwasannya kita itu tidak bisa cuti. Kita itu tetap sebagai mahasiswa aktif di kampus. Nah, karena kan syarat ketika kita mengikuti pertukaran pelajar itu adalah kita itu sebagai mahasiswa aktif di kampus home university kita. Nah, jadi kalau kita cuti itu bakal tidak bisa ikut program pertukaran pelajar. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Dan Oh, untuk Pak, pertanyaan, ya, gimana Claudia? saya ingin menambahkan juga kemarin itu setelah diskusi dengan ketua jurusan, pastinya ada juga seperti gimana ini tidak hadir tapi bagaimana nanti nilainya gitu. Tapi kalau misalnya dari yang paling utama adalah diskusi ke ketua jurusan dan wakil dekan 1. Jadi kalau misalnya sudah setuju dari pihak bagian atas, pasti sudah akan lebih mudah untuk menjelaskan ke dosen lain seperti dosen mata kuliah kita sendiri. Seperti dosen mata kuliah saya itu awalnya tidak setuju karena saya tidak hadir, tapi kenapa ada nilainya? Lalu dengan penjelasan yang lebih lagi, lalu memberikan bagaimana kuliah saya di sana, lalu memberikan code of conduct-nya juga dari Erasmus bagaimana, lalu dosen juga sudah menerima dan memang harus dijelaskan sampai bagaimana dosen itu mengerti program dari Erasmus sendiri. Baik, terima kasih. Berarti kesimpulannya, kalau misalnya adik-adik sekalian sudah diterima di pertukaran pelajar, komunikasikan dengan fakultasnya dan departemennya masing-masing. Karena mereka masing-masing punya aturannya sendiri-sendiri. Dan juga untuk pertanyaan semester berapa mahasiswa bisa mengikuti student exchange, itu tergantung dari yang mau menerima di sana. Ya, jadi itu juga komunikasi masing-masing juga dengan fakultas dan juga dengan departemennya masing-masing. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini untuk Ibu Destriani kayaknya, Bu. Ada yang bertanya mengenai join master degree Erasmus Plus, Bu. Apa bisa dibantu? Iya, untuk Erasmus Mundus Joint Master Degree itu untuk lebih jelasnya nanti bergabung di Erasmus Day ya. Di Erasmus Day yaitu tanggal 17 Oktober. Tetapi secara ringkasnya saja, Erasmus Mundus Joint Master Degree itu adalah kegiatan S2 atau studi S2 yang biaya Uni Eropa. Full scholarships, tapi kuliahnya itu di Eropa bisa terdiri dari beberapa universitas. Katakan misalnya semester pertamanya itu di Portugal, lalu semester keduanya di Belanda, semester ketiganya misalkan di Denmark, seperti itu. Kemudian nanti lulusnya di Denmark. Dan itu sebagai contohnya. Jadi walaupun masternya itu terdiri dari beberapa universitas, mata kuliahnya sama semua. Ini terintegrasi. Dan persyaratannya harus mengikuti program yang dipilihkan saja. Jadi program Master Erasmus Mundus ini sudah tertentu. Jadi bukan yang ada di luar itu, karena mereka membentuk suatu konsorsium atau beberapa universitas itu bergabung jadi satu, dan nanti bisa di Google saja di EMJMD, Erasmus Mundus Joint Master Degree, nanti di situ ada listnya. Ada lebih dari 140 master degree yang bisa dipilih, dan nanti di sana nanti rekan-rekan mahasiswa mendaftar di masing-masing program itu. Jadi katakan ada master untuk public health. Di situ langsung diklik websitenya, kemudian Erasmus Mundus Public Health misalnya, diklik, kemudian ada formulir aplikasinya, application formnya. Kemudian ada persyaratannya. Persyaratannya adalah surat motivasi, kemudian surat rekomendasi, kemudian ada juga nilai bahasa Inggris, TOEFL, dan lain-lain. Dan itu harus dilihat di masing-masing. Ada 140 program Master Erasmus Mundus Joint Master Degree dan bisa dipilih 3. Jadi nanti bisa mendaftar 3, nanti tergantung diterima yang mana. Tapi untuk lebih jelasnya nanti silahkan bergabung, follow @uni_eropa, dan di sana nanti diumumkan bagaimana cara bergabung di webinar untuk Erasmus Mundus Joint Master Degree. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Destriani. Berarti dicatat tanggalnya ya, 17 Oktober. Nanti bisa di-sharing ya Bu informasinya ke KUI biar kita share ke mahasiswa. Iya, baik Pak. Iya, baik. Dan kalau untuk yang berminat untuk riset, untuk S3,
Saya lupa, saya udah share Bu Esther belum? Itu tanggal 9, mulai dari 19 Oktober. Itu ada peluang untuk kerjasama penelitian dengan Eropa. Webinar, series of webinar selama seminggu. Ya, Oke, terima iya, kasih Pak. di sharing. Juga saya ada pertanyaan Bu mengenai itu. Saya tahu mungkin untuk S3 juga ada ya Bu, join program seperti itu ya, yang kayak Master tadi. Kalau sekarang Erasmus, tadinya ada yang namanya Erasmus Mundus Joint Doctorate Degree (EMJD). Kemudian karena dilihat bahwa penelitian ini lebih kepada ranahnya Marie Sklodowska-Curie Action, jadi semua Erasmus Mundus Joint Doctorate tidak ada lagi, semua dirubah menjadi ke Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA). Di MSCA itu ada penelitian untuk S3 maupun untuk postdoc, kemudian kerjasama penelitian dari beberapa institusi dan berbagai macam. Itu yang akan dibahas nanti tanggal 19 Oktober. Ya, Baik. terima kasih Pak. Sharing juga ya Bu untuk tanggal 19 Oktober informasinya. Iya, pendaftarannya sudah buka, nanti saya share ke Bu Esther. Baik, terima Ya, kasih. terima kasih. Pertanyaan berikutnya Bu, apa perbedaan dalam mengapply ke negara partner country dengan program country? Jadi pada intinya bahwa universitas itu kalau katakan yang dari Indonesia harus bekerja samanya dengan yang program country. Jadi USU hanya bisa bekerja sama dengan universitas-universitas yang di Eropa, yang ditulis tadi di program country. Dalam hal ini misalkan Indonesia tidak bisa bekerja sama dengan Thailand atau dengan Malaysia atau dengan India karena Thailand, Malaysia, India bukan program country. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa USU, kalau USU ada kerjasama dengan universitas di program countries di Eropa, maka bisa mengikuti, tinggal mengikuti saja. Jadi tinggal dicek saja di kantor urusan internasional, saat ini ada program kredit mobility ke universitas mana, dan mungkin juga khusus fakultas mana, jurusan apa yang bekerja sama dengan universitas itu ya. Jadi mahasiswa itu saja yang bisa mendaftar. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Pertanyaan ini satu lagi Bu, mengenai kemampuan bahasa Inggris. Apakah ada Erasmus Plus menentukan batas mengenai kemampuan bahasa Inggris atau tergantung dari universitas yang menerima? Tergantung dari universitas yang menerima. Dari Uni Eropa kami tidak membatasi dan itu adalah kewenangan dari masing-masing universitas. Untuk Erasmus Mundus Joint Master Degree, ada universitas yang hanya menerima IELTS, ada yang menerima IELTS maupun TOEFL, ada yang menerima misalnya TOEFL-nya itu cukup dengan 90 saja, gitu, itu sudah diterima. Tapi untuk program-program master yang melibatkan sastra, banyak penulisan, jurnalisme, itu lebih tinggi lagi TOEFL-nya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Andika dan juga Mbak Claudia, kemarin berapa yang disyaratkan? Apakah yang memberi syarat itu USU atau universitas yang di sana untuk TOEFL-nya? Mungkin bisa dibantu Claudia dulu, baru Andika. Kalau misalnya kemarin sebelum pergi ke Austria, jadi kampus FH Joanneum itu ngasih ada satu website, jadi kita harus mengisi data semuanya dan lalu ada menunjukkan bagaimana itu tadi bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggrisnya itu minimal B1 dari FH Joanneum sendiri. B1, jadi kalau misalnya range-nya itu dari A, B, C, A1, A2, lalu B1, B2, C1, dan C2. Nah, kalau misalnya yang paling rendah itu adalah A1, biasanya itu yang paling beginner, lalu yang B1 dan B2, biasanya itu udah, ya sudah bisa gitu, dan kalau dari FH sendiri mewajibkan minimal itu adalah B1. Biasanya juga ada lebih diklasifikasi lagi, ada B11, B12, lalu B21, B22, lalu C11, dan seterusnya begitu. Apa ada institusi yang ditentukan untuk memberikan B1 dan ini? Kalau institusi yang diapakan, maksudnya ditentukan itu tidak ada, yang penting sudah memenuhi standar. Kemarin itu saya menggunakan sertifikat TOEFL, lalu bisa kalau misalnya yang A, kalau TOEFL biasanya kan berapa ratus seperti itu. Kalau misalnya dari Eropa sendiri, mereka punya standar yaitu menggunakan sistem ABC, seperti misalnya B dari B
itu biasanya untuk ke IELTS bisa dikonversikan mungkin sekitar 5 sampai skornya sampai 6 untuk di B gitu. Baik, terima kasih. Andika mungkin bisa kasih masukan? Iya, untuk di METU kemarinnya mereka memberi syarat bahwasannya bahasa Inggrisnya itu seperti Mbak Claudia tadi B1 ya minimal. Nah, itu di syarat untuk di METU-nya. Kemudian ada juga syarat untuk di beasiswanya dari kredit transfer luar negerinya itu sendiri, itu juga minimal TOEFL itu minimal 450 kalau nggak saya, ya 450. Nah, jadi nggak terlalu tinggi ya sebenarnya persyaratan bahasa Inggrisnya. Jadi kalau dari beasiswanya itu 450, kemudian kalau dari METU-nya sendiri itu minimal B1. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi sesi pertanyaan berikutnya mungkin bisa langsung ditanya ya, pakai mic aja, nggak usah diketik kalau ada mau pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin kita sesi foto bersama ya. Jadi mungkin semuanya saya harapkan hidupkan videonya, biar kita bisa foto sama-sama ini. Ya, jadi semua hidupkan videonya, biar kita foto sama-sama. Pak Aslin siap-siap ya. Oke, ready Pak. Kita tunggu dulu Pak, biar foto ala-ala COVID-in Pak. Iya. Katanya bentar lagi habis nih COVID-nya Pak. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, menunggu yang lain aktifkan. Ini Astad. Sudah aktif semua? Belum? Ayo aktifkan, biar bagus fotonya. Ini live streaming kita loh di YouTube. Nanti yang bagi yang selain ada informasi kurang nanti bisa di playback di YouTube ya. Linknya sama. Tadi kan Zoom ya, yang bit.ly/Zoom. bit.ly ICM 071020 kan Zoom, itu untuk Zoom. Nah, Zoom-nya tuh ganti live aja. Jadi nanti rekaman ini nanti sudah ada di YouTube. Jadi kalau ada yang mau playback, informasi yang terlewat mungkin bisa dilihat di situ. Oke, ready semuanya ya? Ya, ada beberapa yang bermasalah itu kameranya, jadi nggak apa-apa. Ini aja kita foto. Iya. Oke, kasih senyum yang terindah. 1, 2, 3. Oke, tahan sekali lagi. Senyum yang terindah. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya, tahan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, nanti cuci cetak ya. Oke, beres ya. Terima kasih. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan bisa langsung ya, bisa langsung ditanya pakai mic aja, nggak usah diketik. Ada yang mau bertanya? Ayo dimanfaatkan, ini kesempatannya jarang-jarang ya. Ini pertukaran pelajar banyak sekali gunanya buat kalian. Ada yang mau bertanya langsung? Yang mau bertanya mic-nya di unmute. Saya mau bertanya, Pak. Oke. Oke. Silakan. Selamat pagi untuk semuanya. Nama saya Rizky Namira. Saya ingin bertanya mengenai recommendation letter. Nah, apakah ada syarat recommendation letter itu harus bagaimana? Maksud saya itu gini, apakah recommendation letter itu harus ada dari KUI USU atau hanya boleh dari dosen atau dari staf-staf? Maksudnya yang mana yang lebih baik gitu? Terima kasih. Baik, mungkin Ibu bisa bantu Ibu Destriani? Pak Pramio, mungkin kalau saya ingin bertanya, kalau di USU recommendation letter itu apa yang dimintakan? Atau mungkin dari Mbak Claudia dan Mas Andika kemarin rekomendasinya dari siapa? Apakah dari
dari dosen, apakah dari ketua jurusan, atau bagaimana? Saya kembalikan ke sana. Oke, Ya. baik, terima kasih. Claudia bisa bantu? Oke. Kalau kemarin pertamanya itu pastinya dari diskusi dengan dosen, lalu untuk recommendation letternya itu saya langsung ke dosen dari QI sendiri gitu. Jadi kemarin kalau misalnya tadi Rizky Namira bertanya itu lebih baik dari mana, juga dosen ada pernah kasih tahu kita juga harus melihat siapa yang merekomendasikan kita, dengan kita juga bisa melihat latar belakangnya, jadi supaya yang menerima recommendation letternya itu juga mengukur dari mana siapa yang merekomendasikan, apakah latar belakangnya juga bagus, berarti kita direkomendasikan oleh dosen yang baik juga gitu. Jadi sesuai dengan penilaian standar si dosen yang memiliki juga standar yang baik juga. Menurut saya sih seperti itu untuk pemilihan dari recommendation letternya. Gitu. Jadi kemarin Claudia rekomendasi letternya dari mana? QI ya? Iya. Oke, dari QI. Karena kemarin ada acara ikut volunteer dari QI, jadi menurut saya siapa yang lebih mengenal cara kerja saya bagaimana track record saya juga yang lebih dekat dengan si mahasiswanya itu siapa dan mengerti bagaimana yang akan juga merekomendasikannya. Gitu dari saya. Terima kasih. Andika bagaimana? Iya, kalau saya kemarin juga itu sebenarnya memang dari QI juga ya, dari Bu Esther. Kemarin Bu Esther juga salah satu perekomendasinya. Sama kemarin saya juga minta ke Ibu Wakil Rektor 1 ya, Bu Wakil Rektor 1 USU, Bu Rosmayati. Nah, jadi memang sebenarnya semakin bagus track record dosennya yang kita minta rekomendasi, semakin lebih percaya universitas yang mau kita tuju, bahwasannya kita itu direkomendasi sama orang-orang yang bagus. Jadi gimana track record kita juga mereka paham. Nah, jadi kalau bisa, kalau enggak sama dosen pembimbing kita juga bisa, karena kan dosen pembimbing kita yang pasti lebih mengetahui lebih jauh kan tentang gimana perjalanan kita selama di kampus, atau juga wakil dekan 1 bidang kemahasiswaan. Jadi kalau saya kemarin itu dari QI sama dari Ibu Wakil Rektor 1. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Mungkin boleh saya tambahkan ya, Pak Ya, Pramil. boleh. Jadi kalau yang mereka kan menghubungi kita, karena menghubungi QI, jadi QI di universitas sana menghubungi QI sini, nah jadi recommendation letternya juga dari QI itu berlaku buat mereka, karena kan kenal ya sesama QI. Tapi kalau misalnya nanti yang berhubungan antara program studi dengan program studi, ada baiknya rekomendasinya dari program studi gitu, kalau menurut saya. Ya. Tapi artinya kadang-kadang ada kendala di program studi, ya pada prinsipnya kantor urusan internasional memfasilitasi itu, gitu, membantu, memberikan rekomendasi. Itu aja ya. Kadang-kadang di program studi kan nggak ngerti. Jadi ya kok tiba-tiba ini gitu ya. Bukan si anu, bukan si ini. Nah mungkin ini juga buat yang lain. Siapa saja boleh mengajukan, tapi kalau banyak yang menyeleksi orang dari Eropanya sendiri. Gitu. Karena kan nanti mahasiswa disuruh mengisi formulir. Jadi bukan kita. Gitu. Jadi ketika dia sudah diterima, hanya recommendation letter itu bisa menandatangani kalau misalnya ada kendala gitu ya. Itu aja. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Bisa langsung ditanyakan? Nggak ada ya? Semua tanda mic-nya mute semua ini saya lihat. Bu, boleh nanya lagi ya, Bu? Oh iya, silakan tanya Ibu. Ibu mana yang beritanya? Ibu, kepada Ibu Esther. Oke, silakan. Maaf Bu, berarti yang saya tangkap kalau misalkan kita udah diterima dari Erasmusnya sendiri, berarti dari KUI USU akan memberikan recommendation letter ke KUI sana juga, begitu Bu? Maksudnya kalau
udah diterima di sana, nggak ada masalah. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan recommendation letter gitu. Kecuali kalau dari dosennya kadang-kadang ada kendala, ya apa salahnya gitu dari KUI memberikan itu gitu, nggak ada masalah. Dan itu diakui gitu di sana. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada mungkin. Nggak ada ya? Saya mungkin mau bertanya Bu Destriani. Jadi saya yang bertanya ini. Iya, silakan Pak. Nah, mengenai pelatihan tadi ya, kalau misalnya untuk staff mobility kan ada satu option pelatihan. Nah, berarti masalah pelatihan ini hanya bisa dilaksanakan oleh universitas yang terdaftar di Erasmus Plus ya Bu ya? Intinya adalah yang ada kerjasama dengan misalkan USU ya, yang ada kerjasama kredit mobility. Jadi pelatihannya itu berupa misalkan Universitas A di program country bekerjasama dengan Universitas B di partner country. Dengan adanya kerjasama ini, maka dosen-dosen itu bebas bisa melakukan pelatihan ataupun mengajar. Trainingnya berupa apa? Trainingnya berupa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh universitas yang di sana. Jadi juga bisa Bapak menanyakan, misalkan juga lihat dulu dari internet mereka, universitas ini itu biasanya memberikan pelatihan training ABCD yang sangat cocok untuk USU misalnya. Nah, dengan demikian bisa diajukan untuk International Credit Mobility supaya dosen-dosen USU bisa ikut training itu. Dan syaratnya juga harus ada mahasiswanya. Jadi mahasiswa juga nanti bisa sekalian pertukaran untuk mata kuliah yang sesuai gitu. Jadi tetap harus ada payungnya International Credit Mobility dan dari situ nanti dosen-dosen bisa mengikuti pelatihan atau mengajar. Begitu, Pak. Pelatihannya harus sudah didaftarkan oleh universitas itu atau bebas, Bu? Maksudnya universitas itu punya pelatihan selama ada payung kerjasamanya itu bebas dilaksanakan atau bagaimana? Bebas, Pak. Jadi misalkan juga tidak berupa paket training. Misalnya kan ada universitas yang di summer course nanti kami ada paket training ABCD. Tapi juga misalkan dari pihak USU kami sebenarnya ingin mengetahui lebih banyak mengenai pengelolaan international student misalnya. Coba saya ingin belajar ke sana untuk belajar dari kantor urusan internasional di sana bagaimana menangani seleksi, kemudian menangani untuk menyelenggarakan body untuk para student dan bagaimana akomodasi itu bisa juga. Jadi bisa trainingnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Atau misalkan begini, kami dari pihak USU itu memerlukan training untuk pengelolaan keuangan atau manajemen HRD di universitas. Nah, itu bisa melakukan pelatihan, ditanya apakah Anda bisa, misalnya kami ke sana belajar untuk topik ini. Untuk misalnya kami ingin mengetahui penjaminan mutu di Eropa itu seperti apa, baik di tingkat program maupun tingkat institusi, seperti apa sih gitu, bisa nggak Anda memberikan training ini. Jadi bentuk trainingnya bebas Pak, bukan hanya training yang sudah paket tertentu berapa hari trainingnya, atau bisa juga yang tailor made sesuai dengan kebutuhan dari USU, selama mereka bisa memberikannya. Terima kasih. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ini pertanyaan terakhir. Baik, kalau tidak ada mungkin kita serahkan kembali kepada Bu Esther ya Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih untuk semua narasumber, Ibu Destri, terima kasih Bu Destriani, Claudia, Andika, udah sharing pengalaman, semoga memotivasi mahasiswa lainnya yang ikut di sini, dan juga saya juga pikir ini kemarin mahasiswa aja Bu Des, jadi cuman mahasiswa yang kita undang. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sharekan ke dosen. Iya. Jadi saya harapkan mahasiswa yang di sini termotivasi untuk ikut kredit mobility. Ya, jadi terima kasih untuk semuanya, dan kalau mau info-info lebih, tadi Bu Destriana udah bilang mahasiswa juga bisa langsung kontak ke universitas di sana. Silakan aja, kan ada website. Semua terbuka, jadi tergantung kita, jangan menunggu jadi pasif, jangan menunggu ada tawaran dari KUI nih, ada ke sini, ada ke enggak.
lebih baik di sana dulu dihubungin, nanti kalau memang ada perlu bantuan bisa menghubungi KUI. Kalau bisa KUI ikut mengkomunikasikan ya. Jadi semoga bermanfaat untuk semuanya, dan terima kasih untuk Pak Pramio juga, Pak Haslin, untuk semuanya juga atas partisipasinya sehingga ini kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan nanti betul-betul bisa banyak yang ikut lagi International Credit Mobility karena manfaatnya sangat banyak, sangat baik untuk mahasiswa itu sendiri, untuk jejaring ya, networking. Nah nanti mungkin kan bisa jadi untuk S2, kalau dia udah kenal orang di sana dosen, bisa nanti jadi referee untuk ambil master. Andika juga misalnya, seperti itu contoh. Baik, dengan demikian pertemuan ini hari ini saya tutup dan terima kasih untuk semua. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Sama Bu. Terima kasih Bu Esther, Pak Pramio, Pak Haslin, Bu Destriani. kemudian Bu. Mbak Claudia, kemudian Mas Andika dan semua pengunjung, terima kasih. Sama-sama ya. Terima kasih ya Bu Des. Terima kasih Terima ya. kasih Bu, Waalaikumsalam. Bapak. Nah, bagi yang masih join, ya di sini kita share. Kalau nanti rekaman ini nanti akan di-share ya, rekan-rekan sekalian. Di ini linknya. Silakan di screenshot biar gak lupa nanti.